bang, kira lari tuh, bang, ada santet tuh, ada santet, santet apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Noy di Banaspati. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya dia masih temen nongkrong gua juga, tapi udah lama nggak ketemu. Cuma terakhir kali ketemu pas Idul Fitri kemarin, dia ceritanya silaturahmi ke tempat gua. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia ada pengalaman ini juga yang horor juga di tempat dia kerja. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita. Oke, Bang, boleh diperkenalkan Ya. jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin gua Eko Sullivan. Ya, gua ini juga salah satu teman Abang Nui juga. Nah, kita ini salah satu teman nongkrong lah dari SD. Nah, gua ini mau berbagi pengalaman kisah juga sebenarnya. Sekitar tahun 2015. Nah, itu pertama kali awal gua belajar mobil, baru bisa. Nah, dikasih kepercayaan. Nah, gua ini kan kerjanya di daerah Kelapa II itu sebagai security patroli daerah kawasan. Yang tahu pasti daerah Kelapa II pasti tahu lah. Jadi gue itu kan kalau masuk pagi itu kan sekitar jam 8:30. Nah, 8:30 itu kalau masuk pagi sampai serah terima sampai malam sekitar jam 8:30 malam. Begitu baliknya. Nah, kisah gue ini sekitar gue itu apel malam itu sekitar jam 8 malam nih bang. Nah, ada pas waktu itu sekitar ada berapa personil ya, sekitar 20 atau 30-an personil. Karena kan zonanya kan luas, namanya daerah Kelapa II itu kan kawasan agak lumayan lagi berkembang lah propertinya. Nah, gue itu diambil sama komandan gue, apel selesai, dapat instruksi karena daerah itu pas dulunya itu lagi rawan begal 2005, lagi gencar-gencarnya lah begal. Makanya pas sekitar jam 9:30 gua pengecekan awal selesai sekitar jam 10:30 lewat 10 menit. Nah, karena gua tuh pertama kali megang mobil juga. Nah, udah gitu pertama kali juga bawa anggota. Ibarat kasarnya tuh apa ya namanya ya, dikasih kepercayaan lah sama pimpinan. Nah, udah gitu sekitar jam 11 karena ada instruksi di telepon juga dari pimpinan. Nah, perintahnya suruh serah terima karena di daerah Kelapa II itu kan daerah berkembang juga karena ada 3 perusahaan. Ya, yang satu perusahaan A, ini perusahaan yang paling lama banget kawasannya. Dan itu bagian kawasan semuanya. Nah, perusahaan B itu ibarat kasarnya partner punya perusahaan gue juga nih yang C nih. Ibarat kasarnya sebenarnya sih masih ada kerabat. Nah, gue itu telepon karena instruksinya itu sekitar jam 11 lewat 10 menit itu ada pergantian sip di salah satu daerah. Sebenarnya sih masuknya daerah Pagedangan. Nah, karena situ jalurnya sepi, pas di samping jalurnya itu ada aliran kali Cisadane. Nah, karena posnya itu tengah, lampunya waktu itu juga pas lampu PJU-nya juga lagi kebetulan itu lagi agak-agak sedikit problem lah. Nah, jadi ceritanya itu gue serah terima sama perusahaan A. Nah, karena bagian perusahaan gue ini dari jam 12 sampai jam 3 perusahaan
Nah kalau perusahaan A-nya itu dari jam 9 sampai jam 12. Nah perusahaan yang B nih bagian jam 3 malam sampai jam 6 pagi. Nah setelah terimalah gua tuh tugas sekitar jam 11 itu. Setelah terima pas sekitar jam setengah 1, karena gue mau ngecek kawasan juga, ngecek lagi. Nah ini gue bawa anggota 3 orang, termasuk gue jadi 4. Gue sama temen gue, ya temen gue namanya Cecep, satu lagi namanya Adang, satu lagi namanya si siapa ya? Oh Sukanta. Nah berempat tambah termasuk gue, karena gue itu dipercaya nyetir mobil. Nah udah gitu teman gue ini Sukanta sama si Cecep ini mau ke toilet, ngomong sama gue, bang mohon izin saya mau ke toilet. Oke silakan. Nah mau dianterin nggak, karena emang di salah satu klaster itu kan agak lumayan jauh ya sama tempat pos gue jaga itu kan, karena itu gue anterin lah. Nah ke toilet ya Cecep sama Sukanta ini ke toilet. Nah teman gue si Adam nih bareng sama gue gitu bang. sekitar setengah dua itu kan, karena toiletnya klaster itu kan anggotanya kan ada lumayan banyak ya, karena itu kan kita kan gak enak juga gantian. Nah itu sekitar setengah dua itu gua itu balik lagi ke pos sama temen gua, niatnya itu mau makan, karena kita kan kalau biasanya kalau masuk malam itu kan ngebekel bang. Kita jadi kayak ibarat kasarnya makan badangan lah, makan bareng, jadi saling tuker-tukeran lauk gitu kan biar ada kebersamaannya. Nah gue itu nungguin temen gue, akhirnya gue jemput lagi. Pas gue mau jemput lagi katanya belum selesai, gue anterin lah, akhirnya gue balik lagi. Nah gue ngeliat temen gue nih, karena temen gue ini yang namanya Cecep ini kan agak lumayan gemuk ya, jadi kelihatan banget kalau dari belakang bodinya benar-benar percis. Nah gue samperin, loh Cep kok di sini? Nggak tahu. Jawabnya cuma nggak tahu bang. Jawabnya cuma nggak tahu. Akhirnya selesai. Gue balik lagi ke pos. Gue ditelepon sama temen gue yang namanya Sukanta. Bang di mana bang? Emang udah selesai toiletnya? Udah. Balik lagi lah gue tuh. Udah gue jemput. Oke. Nah gak lama gue jemput. Loh Cep, kok lu udah nyampe di sini? Emang nggak ke pos? Loh, gua dari tadi baru capek bang, baru aja kelar katanya dari toilet. Loh, terus tadi lu bukannya ikut di belakang sama gua? Ya, dia bilang jawabnya nggak tahu katanya. Gua baru selesai. Orang tanya tuh temen lu sendiri tuh kata, gua kan berdua sama dia, lu kan yang nganterin sendiri. Kira gua ngomong sama temen gua nih, si Adam, bro, itu berarti yang jalan sama berdua siapa itu? Sebenarnya gue juga gimana ya, agak takut juga tuh lah. Gue bingung di situ. Kira gue tegasin lagi. Benar lu Cep, lu ngajak lu dari tadi di sini. Iya bang. Loh terus yang sama si Sukanta itu siapa? Kalau bukan lu. Jadi temen gue nih yang Sukanta tuh juga bingung. Ya, buat balik lagi gue ngecek atau orangnya itu udah nggak ada gitu bang. Nah, udah gitu akhirnya sama-sama merinding semua kan, gue juga udah lumayan merinding juga ini ceritanya juga merinding juga. Nah udah jam 3 tuh selesai, setelah terima juga bagian nama perusahaan yang B ini sudah patrol ini juga. Nah setelah terima semuanya, gue ngomong apa adanya. Jadi abang begini, soalnya tadi gua sama temen gua nih berempat nih, gua pikir temen gua berdua ini tadi kan gua anterin ke toilet. Nah udah nyampe di toilet, dia di toilet nih. Pas gak lama gua balik lagi ke pos jaga, dia berdua nih jalan, bilangnya nggak tahu. Ya gua kan pas gua balik lagi ke situ agak takut juga kan, mungkin wah canda kali ini orang nih. Gak lama bener ternyata nggak ada.
Oh, emang bang, kalau di sini mah angkatan perusahaan yang gitu, yang salah satu seperti temen gue juga sih. Emang bang, kalau di sini tuh dari dulu baru sekali ini ya. Kalau gue mau udah sering berkali-kali bang kayak gitu, jadi gue udah gak heran. Pantesan gue bilang, kira emang itu siapa? Ya itu mah bilangnya sih katanya penunggu sini. Cuman gue juga nggak tahu ya, soalnya gue udah 2 kali kerjain begitu dikerjain juga. Oh udah dari situ tuh gue udah kira takut takutan, kalau gue balik lagi udah istirahat, kakinya itu gue sakit. Kalau kejadian itu sih, ya ini kan bukan gue yang ngalamin ya, ini mah yang gue kata temen gue juga. Jadi ceritanya itu berdua jalan, karena rumah direktur gue itu kan ibarat kasarnya klasternya itu kan klasternya bukan bukan beli rumah ya, beli tanah. Nah dia bangun rumah sendiri, cuman hitungannya bangun sendiri, cuman sewa lahan lah, beli lahan. Nah direktur gue tuh salah satu yang punya lahan itu pengen punya rumah di situ, di sekitar daerah Pagedangan. Nah perintah dari pimpinan itu kan gua pas itu gua juga kejadiannya itu 2017, pas habis apel sama kayak biasalah dinas biasa, apel malam kasih instruksi dari pimpinan begini. Nah karena gua udah tahu udah 2 tahun megang nyetir mobil ya, atau gua pengen rasain ngekos, dan aku ditaruhlah ngekos di proyek pas di rumah direktur gua. Nah di rumah direktur gua itu ya jaraknya dari sini ke Pun lah bang, dari sini ke Pupun. Misalnya aku bawa motor gua sendiri kan, temen gua bawa motor sendiri. Nah biasanya teman gua ini kan orang timur. Nah orang-orang Jaraknya itu kira-kira berapa tuh? Berapa kilometer tuh? kalau misalnya dari proyek ke dari proyek ya, dari sampai di posko gua tuh paling sekitar 2,5 kilo lah, 2,5 kilo ya. Karena emang kan kawasannya kan daerah Kelapa Dua itu kan masih agak berkembang banget ya. Ya tau lah pasti yang sering main ke Kelapa Dua, daerah Kelapa Dua itu kawasannya. Nah udah gitu ditaruhlah gua tuh di salah satu proyek rumah direktur gua. Klasternya tepatnya dari daerah Pagedangan. Nah udah gitu karena temen gua orang timur, jadi agak beda keyakinan juga sama gua. Nah ceritanya temen gua ini, ya ini mah gua ituin aja ya, namanya Niko. Nah teman-temannya ini orang timur semua. Dia tuh daerah timur itu daerah Kupang, Malang sama daerah Kupang. Nah, karena dia juga agak anggota baru, jadi agak kurang tahu proyek direktur. Ya karena gua dituain kan di proyek itu kan, jadi gua ngebimbing dia lah. Nah, emang temen gua ini agak gimana ya, agak suka yang bergaul yang aneh-aneh lah, kayak mabok gitu, minum gitu kan. Nah udah minum, nah buat tugasin buat ngecek perdana, namanya habis serah terima kan takutnya ada barang-barang atau barang yang keluar, cuman kita nggak tahu, nanti kita yang kena komplain. Nah sekitar katanya aman, sekitar jam setengah 10 aman bang. Nah, udah laporin ke grup tuh, di grup gua di WA semuanya aman. Nah temen gue ini manggil temen-temennya dia orang timur sekitar 2 orang, biasalah para mabuk gitu, karena aku kan menghargai kan, udah aku ikut masuk 20.000. Tuh bang, ayo bang kesini minum, oke ayo, cuman gua nggak bisa minum, mohon maaf. Nah gua bukan minum, ayo bang apa-apa, gua kalian ngambil rokoknya aja, batang tuh dulu batang buat enakin perut aja. Oke udah
minumnya semuanya tuh. Singkat cerita sampai sekitar jam 1, nah teman-temannya dia itu pada tumbang. Kalau gua di situ kan pos nggak bisa ngekelar kan, harus ada terpal yang bersih pakai waktu coba dasarnya istirahat lah. Nah gua ini jaga berdua gantian istirahatnya nih, dia dari jam 1 sampai jam 3, ada jam 3 gua sampai jam setengah 6, jadi gantian karena dia mau istirahat dulu nggak harus minum. Nah kita tuh ngecek ke belakang. Nah di belakang itu proyeknya kan baru direlokasi lagi tuh, maksudnya baru dijalanin lagi, udah setahun lebih terbengkalai kan. Belum rumahnya tuh udah jadi, kan dijalanin lagi. Nah itu pun aku kasur isinya alat kontrasepsi semua, segala kondom lah apa segala macam lah. Nah aku pikir dipakai buat mesum nih, masa ada kasur alat kontrasepsi berserapan semuanya tuh. Banyak kasurnya itu udah agak hitam bulu, udah agak bau lah gitu. Nah kira kasur itu aku bakar. Nah selesai balik lagi gua ke daerah gudang, ada gudang aman, kunci semua, cek ke pam, jepang segala macam kan, semuanya udah selesai. Sekitar jam 1:30 gua iseng bakar rokok sebatang. Nah kejadian itu sekitar jam 2:15. Saya rokok gua udah habis 3 batang, gua udah agak ngantuk juga kan, kopi juga udah habis, udah lah. Nah gua pengen istirahat tuh, pengen rebahan. Nah itu tiba-tiba tuh ada cahaya tuh, wah itu sih. Nah cahayanya itu warnanya biru kayak api gas gitu, cuman di atasnya itu kan karena rumah direktur gua kan ada pohon apa kurma ya, itu kemarin baru datang dari Arab juga kan, kurma asli itu. Nah itu di atas pohon kurma itu kayak ada cahaya biru tuh. Gue bilang siapa yang iseng nih, gue pikir bahasa dulu siapa nih iseng lah. 3 menitan selesai, cabut dia tuh nggak ada. Aku bangunin temen gue, Niko bangun, kenapa bang? Itu saya lihat cahaya biru. Masa sih bang? Iya kan. Duh kalau saya tuh dia, temen gue itu nggak percaya. Itu mah halusinasi doang. Udahlah, udah bang, mungkin gantian kesana bang, saya ngecek belakang. Udah, agak pikiran gue kan masih positif thinking tuh, masih positif thinking. Nah temen gue juga ngerasain hal yang sama. Akhirnya gue gantian istirahatkan, temen gue ngecek ke belakang, cek bangku segala macam. Mana gue udah instruksiin kan semuanya, jangan lupa ya kok nanti cekin semuanya. Siap bang, dicek semuanya. Nah, di belakang itu dekat kolam renang tepatnya, karena kolam renang itu kan rumah direktur itu kan langsung ke lapangan golf ya. Jadi batasannya itu bangku itu buat santai kalau direktur gua istirahat apa pulang habis mau berenang atau gimana, itu langsung ke lapangan golf. Nah, temen gua itu iseng dulu sambil senderan merokok juga, dia rokok dapat 2 batang. Dia tidak mungkin masih ngantuk kali ya, ketiduran. Pas dia bangun dia juga sama ngeliat, cuman cahayanya tuh agak merah ke biru-biruan gitulah. Pikir bang kira lari tuh, bang ada santet, santet ada apa, nggak tahu, ini santet gitu. Dari dia pikir kan namanya cahaya begitu kan, pikir kan orang timur kan bilangnya santet aja, santet pak. Masa sih itu bang, kalau tuh cahaya hilang. Nah temen dia yang 2 tuh tidur tuh kayak didudukin, besok dadanya. Perempuan mukanya rata, cuma agak tua kalau dari fisik postur depannya tua.